Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Edukes, bagaimana kabar Anda pada hari ini? Semoga Anda masih dalam keadaan sehat selalu. Sobat, bagi Anda yang saat ini memiliki putra yang baru saja melakukan khitan atau sunat, nah ini ada beberapa hal yang patut Anda perhatikan, di mana hal ini bisa menentukan cepat atau lambatnya kesembuhan luka khitan putra Anda. Apa saja itu? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah menjaga kebersihan di area luka bekas khitan. Nah, di mana hal ini menjadi sangat penting karena apabila luka tersebut sampai kotor, kemudian terkontaminasi oleh bakteri, di sini bisa mengakibatkan terjadinya infeksi. Nah, apabila luka tersebut mengalami infeksi, maka akan mengakibatkan waktu penyembuhan akan menjadi lebih lama. Di sini hal yang bisa Anda lakukan yaitu Anda harus mengganti perban ya, perban yang digunakan untuk menutup luka khitan. Ini sebaiknya dalam 1 kali 24 jam perban sudah diganti. Adapun tujuan daripada perban atau kasa ini diganti dalam 1 kali 24 jam adalah agar perban ini selalu dalam keadaan bersih, sehingga kemungkinan terjadinya kontaminasi oleh bakteri ini bisa diperkecil. Kemudian tujuan berikutnya yaitu agar ketika melepas perban, ini kalau masih 1 kali 24 jam, biasanya ini masih relatif lebih mudah daripada ketika perban ini dilepas di hari ketiga atau dilepas di hari kelima. Nah, ini biasanya sangat sulit sekali dilepasnya. Jadi ketika di 1 kali 24 jam ini melepasnya cukup mudah. Kemudian setelah perban ini dilepas, ini bisa diganti dengan perban yang baru, perban steril yang sudah diolesi dengan menggunakan salep antibiotik. Nah, kemudian dipasang lagi di sekitar area luka. Nah, kemudian dilakukan seperti itu sampai hari ketiga. Biasanya ketika sudah hari ketiga tidak keluar perdarahan lagi, boleh tidak menggunakan perban. Kemudian berikutnya jaga jangan sampai perban yang digunakan untuk menutup luka khitan ini juga terkena oleh cairan, terutama oleh cairan kencing. Karena itu apabila putra Anda kencing, harap hati-hati. Kemudian apabila masih ada sisa yang menetes, sebaiknya segera dibersihkan dengan menggunakan kapas atau dengan menggunakan kasa yang kering. Nah, agar air kencing ini tidak sampai menetes ke dalam perban atau kasa yang digunakan untuk membungkus luka. Oke, kemudian yang nomor 2, ini hal yang tidak kalah penting, yaitu usahakan untuk mengkonsumsi obat yang diberikan oleh dokter. Jadi biasanya dokter habis melakukan khitan ini memberikan antibiotik dan anti nyeri. Nah, di mana antibiotik ini tujuannya yaitu mencegah luka bekas khitan ini mengalami infeksi. Nah, apabila terjadi infeksi biasanya diberikan antibiotik, ini bisa segera meredakan infeksi yang sedang terjadi. Kemudian tujuan diberikan obat anti nyeri ini biasanya kan habis khitan, ini kan namanya luka ya, biasanya kan terjadi nyeri. Nah, dengan mengkonsumsi obat anti nyeri diharapkan nyeri jadi berkurang, putra Anda bisa beristirahat. Nah, ketika bisa beristirahat ini diharapkan proses regenerasi sel yang rusak ini bisa segera terjadi, sehingga diharapkan penyembuhan akan menjadi lebih cepat. Yang nomor 3, ini sebaiknya tidak membatasi makanan yang dimakan sehari-hari. Jadi biasanya kan habis khitan ini ada keyakinan bahasanya tidak boleh mengkonsumsi daging, tidak boleh mengkonsumsi ikan laut, tidak boleh mengkonsumsi telur. Nah, ini adalah justru tidak tepat. Karena apa? Karena orang yang habis melakukan operasi, apalagi misalkan seperti khitan ya, khitan ini termasuk operasi kecil, ini membutuhkan asupan protein yang lebih banyak daripada kondisi normal. Jadi justru butuh konsumsi seperti daging, kemudian ikan laut ya, kemudian konsumsi telur. Jangan malah diberikan hanya tempe sama kerupuk. Nah, ini justru akan menghambat proses penyembuhan luka.
Nah, itu tadi adalah 3 hal yang sebaiknya Anda perhatikan agar luka hitam putra Anda bisa segera sembuh. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Salam edukasi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.